Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Sepanjang jalan pulang, langkah Bu Marni terasa berat. Matanya menatap kosong ke depan, tapi pikirannya masih tertahan di rumah tua itu. Rumah yang bukan sekadar tua dan sepi, tapi memiliki hawa lain. Bukan hanya karena bangunannya yang seperti tertelan waktu, tapi karena sosok wanita berkepala kambing yang nyata-nyata berbicara padanya. Wanita itu bukan mimpi. Ia muncul dari balik pintu seperti manusia, berjalan dengan langkah teratur, bersuara seperti manusia. Tapi wajah itu, Bu Marni berusaha menghapus bayangan itu dari kepalanya, namun tetap tak bisa. Tanduk kecilnya, mata bundar hitam seperti lubang, mulutnya yang kaku saat berkata, "Suruh dia datang ke sini." Sampai di rumah kontrakan kecilnya, Dimas sudah menyiapkan teh dan singkong rebus. Ia menyambut ibunya dengan senyum meski wajahnya pucat karena kelaparan yang ditahan sejak pagi. "Bu, kamu pulang cepat. Gimana kerjanya?" Bu Marni tidak langsung menjawab. Ia menaruh tas di lantai, duduk perlahan, dan mengambil nafas panjang. Dimas tahu ada yang aneh dari raut wajah ibunya. Ia duduk di hadapan ibunya, menatap penuh perhatian. "Ada yang aneh, Bu?" Bu Marni menatap mata anaknya. Ia tahu, ini mungkin akan terdengar gila. Tapi ia tak bisa menyimpannya sendiri. "Dim, kamu masih ingat waktu kecil sering tanya kenapa ibu gak pernah takut hantu?" Dimas mengangguk, heran. Baru hari ini, ibu benar-benar merasa takut. Dimas mendengar dengan seksama, dan Bu Marni mulai menceritakan semuanya. Tentang rumah tua itu. Tentang halaman yang ditumbuhi pohon pisang yang buahnya matang. Tentang 2 buah pisang yang ia petik, niatnya hanya untuk memberi Dimas makanan yang lebih layak. Dan tentang wanita berkepala kambing yang muncul dari balik pintu. Dimas tak langsung tertawa atau menyangkal. Ia hanya diam, mencoba memahami apakah ibunya sedang lelah, atau memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi. "Ibu gak bohong, Dim. Ibu gak gila. Waktu ibu ambil pisang itu, ibu gak nyangka ada yang lihat. Tapi dia tahu. Dia muncul. Dia tahu ibu punya anak laki-laki. Dan dia bilang kamu harus datang ke sana. Bekerja. Menebus 2 buah pisang." Dimas menghela napas. Ia memang belum kerja. Sudah lebih dari 1 tahun melamar ke sana kemari, tak kunjung diterima. Tapi cerita ini terlalu aneh untuk diterima begitu saja. "Ibu, mungkin itu cuma mimpi. Atau ibu kecapean. Rumah kayak gitu, siapa yang tinggal? Mana ada manusia berkepala kambing?" Tapi suara langkahnya nyata, Dim. Suaranya, baju panjangnya menyeret lantai, dan waktu dia bicara, ibu bisa cium bau aneh dari napasnya. Bau kayu lapuk sama darah. Dimas terpaku. Ia kenal ibunya. Wanita itu mungkin sederhana, tapi bukan tipe yang mudah mengarang cerita. Dan jika dia bilang ia takut, maka pasti ada yang benar-benar menakutkan di sana. "Lusa, ibu disuruh balik kerja lagi ke sana?" tanya Dimas. "Enggak. Dia gak bilang ibu harus datang lagi. Dia cuma bilang kamu yang harus ke sana." Dimas diam. Ia menatap lantai, berpikir, "Aku akan datang besok pagi." Bu Marni menoleh cepat. "Jangan. Ibu gak tega." "Aku laki-laki, Bu. Kalau memang itu syaratnya, aku penuhi. Anggap aja aku kerja bantu teman ibu. Kalau ternyata cuma orang iseng atau orang sakit jiwa, ya aku pulang. Tapi kalau itu sesuatu yang lain, ya kita lihat aja." Bu Marni ingin melarang, tapi tak bisa. Di satu sisi, ia merasa bersalah telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, walau hanya 2 buah pisang. Di sisi lain, ia tahu hidup mereka bukan pilihan yang mudah. Malam itu, Bu Marni tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memandangi wajah anaknya yang tertidur di tikar, seolah sedang bersiap pergi ke medan perang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan pohon pisang yang tadi ia bawa buahnya, kini tergeletak di atas meja, belum disentuh siapapun. Pagi pun datang.
Matahari belum tinggi saat Dimas bangkit, mengenakan pakaian bersih terbaik yang ia punya, kaos kerah dan celana kain. Ia membawa tas kecil berisi air minum dan buku catatan, kebiasaannya tiap pergi ke tempat baru. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya. "Tenang aja, Bu. Aku gak akan kenapa-kenapa." Bu Marni tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan tersenyum kecil, menyembunyikan rasa khawatir yang membakar di dalam dadanya. Gerbang rumah itu masih sama seperti kemarin. Tertutup, namun tidak terkunci. Dimas mendorongnya perlahan. Bunyi decitnya mengiris udara pagi. Langkahnya masuk pelan, menyusuri jalan setapak menuju rumah besar berwarna kelabu, yang sebagian dindingnya sudah ditumbuhi jamur dan lumut. Langkahnya terhenti di tengah halaman. Pohon pisang masih berdiri di pojok sana. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur dengan bau bunga layu. Lalu, pintu rumah itu terbuka. Sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Dari dalam, muncul sosok wanita itu. Sama seperti yang ibunya gambarkan. Tinggi, anggun, gaun hitam panjang menyentuh lantai. Dan wajah itu benar-benar seperti kambing. Bulu halus menutupi wajah, hidungnya panjang, dan matanya tajam tapi tak berkedip. Tapi langkahnya tetap manusia. Sikapnya tenang. "Anak dari si pencuri pisang," katanya, datar. Dimas tidak mundur. "Nama saya Dimas, Bu. Saya datang untuk menebus kesalahan ibu saya." Wanita itu mengangguk. "Kau tidak takut padaku?" "Sedikit. Tapi saya lebih takut jadi orang yang lari dari tanggung jawab." Wanita itu tersenyum. Senyum yang seharusnya menenangkan, tapi dengan wajah seperti itu, rasanya justru membuat dada makin sesak. "Mulai hari ini, kau bekerja di sini, membersihkan rumah. Setiap pagi jam 7, kau datang. Pulang sebelum maghrib. Tak perlu membawa apa-apa. Semua yang kau perlukan ada di sini." Dimas mengangguk. "Baik, Bu." Wanita itu berjalan masuk, dan Dimas mengikutinya. Ruang dalam rumah itu jauh lebih besar dari yang tampak luar. Langit-langit tinggi, lampu gantung tua menggantung seperti laba-laba raksasa. Debu menutupi hampir semua permukaan. Tapi tidak ada sarang laba-laba, tidak ada kotoran binatang. Hanya debu dan udara. Udara dingin yang tidak wajar untuk Jakarta. Kau akan mulai dari lantai bawah. Sapu lantai, lap meja, bersihkan kaca. Dimas mengangguk, mengambil alat kebersihan dari rak yang ditunjukkan oleh wanita itu. Lalu ia mulai bekerja. Sepanjang hari, Dimas tak melihat siapapun lagi di rumah itu selain wanita kambing itu. Tapi anehnya, ia tidak merasa diawasi. Ia juga tidak merasa sendirian. Rumah itu seolah hidup. Ada suara-suara samar dari balik dinding. Langkah kaki yang seakan menyusulnya di koridor panjang. Kadang, ia mencium bau bunga, padahal tidak ada bunga di dalam rumah itu. Saat sore tiba, wanita kambing itu muncul lagi di depan pintu. "Kau boleh pulang." Dimas meletakkan kain lapnya, membungkuk sedikit, dan berjalan keluar. Tapi sebelum melewati gerbang, ia menoleh. Wanita itu masih berdiri di ambang pintu, menatapnya. Ia mengangguk pelan. Dimas mengangguk balik. Dan hari pertama pun berakhir. Hari kedua, Dimas kembali ke rumah tua itu. Udara pagi Jakarta masih lembab, tetapi langit tampak lebih suram dari biasanya. Seolah matahari enggan bersinar penuh di tempat itu. Sesampainya di depan pagar rumah, ia sempat berdiri sejenak, menatap tinggi bangunan yang tampak lebih tua dari kemarin. Pintu gerbang, seperti kemarin, tidak terkunci. Dimas mendorongnya. Decitannya tetap sama. Suara besi tua yang bergesekan, seperti mengeluh. Langkahnya masuk melewati batu-batu kecil yang membentuk jalan setapak ke pintu utama. Ia sempat melirik ke arah pohon pisang. Masih berdiri, tenang, tapi seperti memandangi dirinya kembali. Ketika pintu utama terbuka, wanita itu sudah berdiri di ambang pintu. Tak bersuara. Wajah kambingnya tetap dingin, tak berkedip. Kali ini, ia mengenakan gaun berwarna abu kehijauan yang menjuntai hingga lantai. Tidak ada sapaan. Tidak ada instruksi. Ia hanya mundur beberapa langkah ke dalam rumah, mengisyaratkan Dimas untuk masuk. Dimas menunduk sedikit,
lalu masuk ke dalam rumah itu. Cahaya dari luar segera hilang begitu pintu tertutup. Aroma kayu tua bercampur kapur barus menyambut hidungnya. Ia mulai bekerja seperti kemarin, menyapu lantai, membersihkan sudut-sudut ruangan, menyeka kaca jendela besar yang menghadap taman belakang. Saat ia membuka satu jendela untuk membersihkan kaca luarnya, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di taman. Sebuah patung batu, nyaris tersembunyi di balik semak. Patung seorang pria berkepala burung. Tubuhnya manusia, tapi wajahnya seperti gagak, lengkap dengan paruh panjang dan mata bundar. Patung itu berdiri tegak, tangan kanan menunjuk ke langit. Dimas merasa aneh. Ia belum pernah melihat patung itu kemarin. Atau mungkin ia memang tidak memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakangnya. Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun. Ia kembali bekerja. Membersihkan ruang tengah, kemudian ruang makan. Setiap ruangan punya aura berbeda. Ada ruangan yang terasa berat, seakan menyimpan beban puluhan tahun. Ada yang terasa dingin, walau jendelanya tertutup rapat dan sinar matahari langsung menyorot ke dalam. Ketika ia sedang mengepel di salah satu ruang sempit dekat tangga, ia mendengar suara bisikan. Pelan. Seperti desahan. Seperti orang yang menangis. Dimas berhenti. Ia mematung, mengamati sekeliling. Suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam dari balik dinding. Ia mendekat ke tembok. Menempelkan telinga. Bisikan itu jelas sekarang. Seperti suara perempuan, menyebut satu kata. "Ah?" Dimas mundur. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak ingin terjebak dalam imajinasi, tapi suara itu nyata. Sangat nyata. Ia mengambil sapu, pura-pura menyapu, dan menjauh dari dinding itu. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Dimas menoleh dan melihat wanita berkepala kambing itu turun perlahan, mengenakan sepatu hitam mengkilap dengan hak rendah. Ia memandang Dimas tanpa berkata. Kemudian duduk di kursi tua di ruang tamu, menghadap taman belakang. "Kamu kerja cepat," ucapnya tanpa menoleh. "Saya hanya melakukan yang harus saya lakukan." Ia mengangguk. Lama ia diam, lalu akhirnya bicara lagi. Suaranya datar. "Kau tahu kenapa rumah ini tidak disukai orang?" Dimas menoleh. "Karena mereka bilang rumah ini dikutuk. Rumah ini menyimpan janji yang dikhianati. Itu lebih buruk dari kutukan." Ia menoleh perlahan ke arah Dimas. Janji yang dikhianati tidak hilang. Ia hidup, menyusup ke tembok, ke lantai, ke udara. Ia membuat rumah ini bernyawa. Dimas menelan ludah. Apa itu berarti? Semua yang ada di rumah ini menyimpan kenangan. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah jendela. Ia membuka satu gorden tebal yang menutup jendela besar, membiarkan cahaya matahari masuk dan menerangi wajahnya, atau setidaknya, wajah kambingnya. "Sini," katanya tiba-tiba. "Ikut aku." Dimas menaruh alat pel dan mengikutinya. Wanita itu membawanya ke lorong panjang, yang bagian ujungnya ia belum pernah dekati. Dinding di sisi kanan dipenuhi lukisan-lukisan tua, sebagian berdebu, sebagian lagi warnanya telah pudar. Wajah-wajah di lukisan itu tampak aneh, semua tanpa mata. Mata mereka dicat hitam atau dihapus. Di ujung lorong, ada sebuah pintu ganda yang besar. Wanita itu mendorongnya pelan. Bunyi engsel berderit panjang, dan terbukalah sebuah ruangan luas, seperti ruang dansa dalam rumah-rumah Eropa zaman kolonial. Langit-langitnya tinggi. Ada lampu gantung kristal tergantung mati di tengah. Lantai kayu mengkilap, bersih, tidak seperti ruangan lain. Tapi yang paling menarik adalah cermin besar di dinding depan. Sebuah cermin oval, dengan bingkai emas penuh ukiran rumit. Cermin itu berdiri dari lantai hingga hampir ke langit-langit. "Cermin ini satu-satunya yang tersisa dari masa kami masih bahagia," kata wanita itu. "Kami? Aku dan suamiku." Dimas mendekati cermin. Ia melihat bayangannya sendiri. Tapi ada yang aneh. Gerakannya terasa sedikit tertunda. Seolah pantulan itu hidup sendiri. "Suamiku mencintai wanita yang bukan aku," lanjutnya. "Aku adalah bayangan dari diriku sendiri. Dan ketika aku mulai melihat diriku lebih cantik dari yang dia lihat, aku jatuh."
Dimas menoleh. Ia masih belum paham maksudnya. Wanita itu menatapnya dari balik cermin, seolah ia berdiri di sisi lain realita. Aku mengkhianatinya dengan seseorang yang tampaknya lebih memujaku. Tapi semua itu hanya tipu daya. Dimas melihat mata wanita itu, meski dalam wajah kambing, tampak berkaca-kaca. Dan dia, suamiku, tidak membalas. Tidak menghukumku dengan amarah. Ia hanya menghilang. Tapi sebelum pergi, dia berkata, "Kamu akan tetap cantik di luar, tapi bukan di dunia ini." Dimas bergidik. Lalu wajah ini, wajah kambing itu. Wanita itu mengangguk. Ini bukan tubuhku. Ini adalah wujudku di antara dua dunia. Dunia di mana aku masih mencintainya, dan dunia di mana aku dibuang darinya. Dimas menatapnya lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hatinya, timbul rasa yang aneh. Ia tidak lagi melihat wanita itu sebagai monster. Wajahnya memang menyeramkan, tapi kisahnya membuatnya manusia kembali. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah luar lorong. Seperti benda jatuh. Mereka berdua menoleh. Dimas berlari lebih dulu. Ia keluar dari ruang dansa, menyusuri lorong kembali ke ruang tamu. Di lantai, tergeletak sebuah bingkai foto. Kacanya pecah. Foto di dalamnya lusuh, tapi masih terlihat jelas. Seorang pria dan wanita berdiri berdampingan. Wajah pria itu tegas, tersenyum kecil. Wajah wanita itu sangat cantik. Rambut ikalnya jatuh hingga bahu, kulitnya terang, dan matanya menatap ke kamera dengan penuh cinta. Wajah itu, wajah wanita kambing itu, sebelum berubah. Wanita itu mendekat, memungut bingkai yang jatuh. Ia menyentuh wajah pria dalam foto itu perlahan, jemarinya gemetar. Namanya ARSA. Suamiku. Dimas menatap foto itu lama. Apakah dia masih hidup? Wanita itu diam. Entahlah. Tapi aku masih di sini. Menunggu. Karena rumah ini adalah janjiku yang terakhir padanya. Dimas ingin bertanya lebih jauh, tapi waktu sudah mendekati maghrib. Cahaya mulai redup. Wanita itu menoleh ke arah jendela. Pulanglah. Besok pagi kembali lagi. Masih banyak yang perlu kau tahu. Dimas mengangguk pelan. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri halaman dengan pikiran penuh tanda tanya. Rumah itu bukan hanya menyimpan misteri, tapi juga luka. Luka yang belum sembuh, bahkan setelah bertahun-tahun. Dan ia merasa bahwa dirinya kini bukan sekadar tukang bersih-bersih. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu. Pagi ketiga. Langit Jakarta diguyur hujan sejak subuh. Jalanan becek, dan suara gerimis memukul genteng kontrakan Bu Marni dengan irama yang pelan tapi menusuk. Dimas mengenakan jaket lusuh dan sepatu yang telah lama tak bertemu air, lalu berpamitan pada ibunya. Bu Marni berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh khawatir. Kalau mulai terasa aneh, kamu pulang, Dim. Iya, Bu. Tenang aja. Langkah Dimas menyusuri jalanan basah menuju rumah tua di Menteng. Udara dingin bercampur dengan kabut tipis, menambah nuansa suram rumah itu. Sesampainya di depan pagar, semuanya masih sama. Gerbang tua, pohon pisang, dan rumah besar dengan jendela tinggi yang tetap gelap meski hari sudah terang. Tapi ada satu hal yang berbeda pagi itu. Pintu utama rumah terbuka. Tidak sepenuhnya, hanya terbuka sedikit, seolah sengaja diatur demikian. Dimas melangkah pelan, menahan napas, lalu mengetuk sisi pintu sambil berkata, "Bu Sekar, saya datang." Tidak ada jawaban. Dengan pelan, ia mendorong pintu lebih lebar. Rumah itu masih dalam kegelapan tipis. Tidak ada suara langkah, tidak ada napas berat dari dalam. Hanya gemuruh hujan dari luar dan denting jam tua di lorong. Dimas melangkah masuk. Cahaya samar dari luar cukup untuk membuat bayangannya sendiri memanjang di lantai marmer yang basah. Entah karena bocor dari atap, atau sesuatu yang lain. Ia menuju ruang tamu, meletakkan jaketnya di kursi, lalu mengambil kain pel. Tapi baru saja hendak mulai bekerja, terdengar suara lirih. Bukan dari luar. Bukan juga dari lantai atas. Dari dinding sebelah kiri. Suara itu seperti orang bicara terbata-bata, tapi bukan dalam bahasa Indonesia. Lebih seperti desisan. Suara tua, berat,
Sakit. Dimas mendekat. Suara itu berhenti. Ia tempelkan telinga ke dinding. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba mengetuk pelan. Tuk, tuk. Diam. Tapi saat ia hendak menjauh, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah nama. ERC? Dimas mundur setengah langkah. Itu nama dari suami Bu Sekar. Dengan jantung berdebar, ia menyusuri sisi lorong. Dinding itu tidak memiliki pintu atau jendela, hanya lukisan-lukisan tua yang matanya sudah dicat hitam. Ia memperhatikan lebih teliti satu persatu. Lalu ia menyadari, salah satu lukisan agak menggantung miring. Ia pegang sisi bingkainya, lalu mengangkatnya. Di balik lukisan itu, ada sebuah celah tembok. Tidak besar, tapi cukup untuk sebuah kunci. Dimas menyentuh celah itu. Ternyata itu pintu kecil tersembunyi. Ia mendorong pelan. Terkunci. Tapi ketika ia menekan sisi kanan, terdengar bunyi klik. Pintu itu terbuka sedikit. Hanya sebuah ruang sempit. Gelap. Tapi udara yang keluar dari dalamnya dingin, basah, dan mengandung aroma tanah. Dimas menyorotkan senter dari ponselnya. Di dalam ruangan itu, ada tangga kayu kecil turun ke bawah tanah. Ia menelan ludah. Pintu terbuka begitu saja. Apakah ini jebakan? Tapi ada suara, lagi. Maafkan aku. Suara perempuan. Lirih. Penuh sesal. Bukan suara Bu Sekar. Dimas menyalakan lampu senter ponsel penuh. Lalu ia turun. Langkah demi langkah, anak tangga itu berderit di bawah kakinya. Tangga membawa ke sebuah ruang bawah tanah. Ukurannya tidak besar, sekitar 4x4 meter. Di dalamnya, hanya ada satu kursi tua dan meja kecil. Di atas meja, ada sebuah buku. Tebal. Sampul kulit coklat tua. Dimas melangkah mendekat. Di dinding ruangan, tergantung lukisan yang belum ia lihat sebelumnya. Lukisan wanita cantik, duduk di taman dengan gaun putih. Wajahnya wajah yang sama dengan foto di bingkai pecah kemarin. Wajah asli Bu Sekar. Lalu terdengar suara langkah dari atas. Cepat. Ringan. Dimas refleks mematikan senter, lalu menahan napas. Langkah itu berhenti di ujung tangga. Kemudian suara. Dimas. Suara Bu Sekar. Tapi tenang. Kenapa kau di sini? Dimas menyalakan senter pelan dan menghadap ke atas. Saya dengar suara. Saya tidak sengaja menemukan pintunya. Di balik lukisan. Wanita itu menatapnya lama. Wajah kambing itu tetap tanpa ekspresi, tapi matanya lebih dalam dari biasanya. Ia menuruni tangga dengan perlahan, lalu berdiri di hadapan lukisan wanita di dinding. Ruang ini tempat aku menyimpan satu-satunya ingatanku yang jujur. Ia memegang bingkai lukisan. Jemarinya mengusap permukaan kanvas seperti menyentuh kulit sendiri. Aku pernah menjadi seperti itu. Cantik, muda, dan merasa dicintai seluruh dunia. Tapi ternyata, aku hanya mencintai diriku sendiri. Dimas menatap meja. Ini buku apa? Wanita itu menoleh pelan. Buku catatan suamiku. Dia menulis semuanya. Tentang aku. Tentang rasa sakitnya. Tentang rumah ini. Dimas membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus, dengan tinta biru yang mulai pudar. Sekar, aku tahu kau berbohong. Tapi aku mencintaimu terlalu dalam untuk menghakimi. Aku tidak bisa tinggal di sampingmu, tapi aku tidak bisa menghapus cintaku. Maka aku akan tinggal di sini, dalam rumah ini. Menjadi bisikan, menjadi suara, menjadi dinding. Dimas tertegun. Dia tinggal di rumah ini, tanyanya pelan. Dia tidak pernah pergi, jawab Bu Sekar lirih. Tubuhnya mungkin menghilang, tapi jiwanya masih di sini. Kadang aku mendengarnya bicara dari cermin. Kadang dari lukisan. Dimas menutup buku itu perlahan. Ia mendongak dan menatap wanita kambing itu. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasa kasihan. Bu Sekar, kenapa tidak pergi dari sini? Wanita itu duduk di kursi tua. Bahunya menurun. Karena aku tidak pantas memulai lagi sebelum dia memaafkanku. Dimas terdiam. Ia memandang ruangan itu sekali lagi sebelum melangkah naik. Setibanya di lantai atas,
Suara hujan masih turun. Tapi kali ini, terasa seperti tangisan. Ketika mereka berdua kembali ke ruang tamu, Bu Sekar berkata, mulai besok, kau bersihkan lantai atas. Tapi jangan masuk kamar paling ujung. Belum saatnya kau ke sana. Dimas mengangguk. Baik, Bu. Hari itu berakhir dengan diam panjang. Dimas pulang saat langit masih hujan. Di jalan, ia berpikir, rumah itu tidak hanya dihuni oleh seorang wanita berkepala kambing, tapi juga oleh luka-luka yang belum selesai. Dan kini, entah kenapa, luka itu mulai menyusup ke dalam dirinya. Hari keempat. Mentari pagi menembus jendela kontrakan Bu Marni, tapi hati Dimas tetap berat. Malam sebelumnya, ia bermimpi tentang cermin besar di rumah tua itu. Dalam mimpi itu, cermin tidak memantulkan dirinya. Justru, cermin itu memperlihatkan sosok pria yang menangis, duduk di taman belakang rumah, memegang seikat bunga mawar hitam. Ia bangun dengan keringat dingin di leher. Mimpi itu tidak seperti mimpi biasa. Terasa terlalu nyata. Terlalu penuh emosi. Di meja, Bu Marni sudah menyiapkan roti bakar dan teh manis. Ia tersenyum, meski wajahnya lelah. Bu, aku mau bilang sesuatu. Apa, Nak? Kalau nanti aku nggak pulang maghrib, jangan nyari. Jangan masuk ke rumah itu. Bu Marni terdiam. Ia tidak bertanya. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. Aku akan berdoa biar kamu pulang. Dimas mencium tangan ibunya dan pergi. Hujan sudah reda, tapi awan kelabu masih menggelayut di langit. Jalanan menuju rumah tua sepi seperti biasa. Pohon pisang di pojok halaman masih berdiri kokoh, dan kali ini, Dimas merasa pohon itu sedang menatapnya. Ketika ia memasuki halaman, pintu rumah sudah terbuka. Di dalam, Bu Sekar berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan gaun putih. Wajah kambing itu tetap tanpa ekspresi, tapi dari sikap tubuhnya, ada yang berubah. Habis, kau siap? Dimas mengangguk. Saya siap. Naik ke lantai atas. Kamar paling ujung kiri. Hari ini, aku izinkan kau masuk. Dimas menaiki tangga besar dengan napas tertahan. Setiap langkah terasa berat. Tangga kayu tua itu berderit pelan, seperti memperingatkan sesuatu. Di ujung lorong atas, sebuah pintu kayu dengan ukiran daun teratai berdiri menunggu. Ia membuka pintunya perlahan. Cahaya matahari masuk dari jendela besar di dalam kamar itu. Kamar itu bersih, tidak seperti ruangan lain. Tempat tidurnya rapi, dindingnya putih bersih, dan di tengah ruangan berdiri cermin besar, sama seperti yang ada di ruang dansa bawah. Tapi ini berbeda. Cermin ini hidup. Ketika Dimas mendekat, ia melihat bayangan dirinya, lalu bayangan lain muncul di sampingnya. Seorang pria. Wajahnya teduh. Matanya penuh luka, tapi tidak marah. Ia mengenakan baju putih, dan di tangannya, seikat bunga mawar hitam. Persis seperti dalam mimpi. Rasa, bisik Dimas. Pria itu tidak berbicara, tapi ia mengangguk. Lalu pandangannya beralih ke pintu. Langkah Bu Sekar terdengar dari luar. Pelan, teratur. Ia masuk ke dalam kamar, berdiri di belakang Dimas, menatap cermin. Sudah berpuluh tahun aku tidak menatap wajahmu dengan jujur, ucap Bu Sekar lirih. Cermin itu mulai bergetar halus. Bayangan pria itu perlahan tersenyum, lalu menunduk pelan. Seolah memaafkan. Lalu bayangannya menghilang. Saat itu juga, tubuh Bu Sekar berguncang. Dimas menoleh cepat. Wajah kambing itu mulai retak, seperti topeng tanah liat yang pecah dari dalam. Retakan kecil muncul di pipi, menjalar ke dahi, ke dagu. Lalu satu demi satu kepingan wajah itu jatuh ke lantai, pecah menjadi debu halus. Dan di balik topeng itu muncul wajah asli. Wajah seorang wanita. Cantik. Rambutnya ikal, matanya coklat muda, kulitnya terang, dan senyumnya menyimpan kesedihan yang dalam tapi juga kelegaan. Bu Sekar? Ia menatap Dimas. Matanya berkaca-kaca. Aku bebas, bisiknya. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Dinding-dinding berderak, jendela terbuka sendiri, dan suara angin seperti jeritan meledak dari segala penjuru. Dimas berlari ke jendela. Dari atas, ia melihat pohon pisang di halaman terbakar sendiri.
Api muncul tanpa asal, melalap daun-daunnya, menjilat batangnya. Tapi api itu tidak menyebar. Hanya membakar satu pohon, lalu padam dengan cepat, meninggalkan batang hangus dan tanah hitam pekat. Ini waktunya, ucap Bu Sekar. Waktu untuk apa? Tanya Dimas. Ia menatap Dimas lama, lalu tersenyum. Untuk pergi. Tubuhnya mulai menghilang. Perlahan. Seperti kabut pagi yang surut. Dimas melangkah maju. Tunggu, kalau ibu pergi rumah ini bagaimana? Rumah ini akan kembali menjadi rumah. Bukan penjara. Dan saya? Bu Sekar memandangi Dimas dengan lembut. Kamu akan tetap jadi kamu. Tapi aku rasa kamu tidak akan pernah jadi sama. Seketika itu juga, tubuhnya lenyap. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya keheningan. Dimas membuka mata. Ia berdiri di halaman rumah. Pintu rumah tertutup. Rumah itu berbeda. Cat dindingnya lebih cerah. Rumput di halaman tumbuh rapi. Tidak ada sulur-sulur mati. Tidak ada aura suram. Rumah itu hidup kembali. Ia memutar badan. Di pojok halaman, pohon pisang sudah tidak ada. Hanya tanah gembur yang baru saja dipangkas dan ditanami ulang. Dimas berjalan perlahan keluar gerbang, masih memproses apa yang terjadi. Saat ia menoleh terakhir kalinya, jendela kamar atas terbuka. Tirainya melambai pelan. Tapi tidak ada siapapun di dalam. Hanya udara. Dan cahaya. Beberapa minggu kemudian, rumah itu diiklankan untuk dijual. Pemilik baru yang membeli rumah adalah pasangan muda dari Bandung. Mereka tidak pernah tahu cerita tentang wanita kambing atau suara dari dinding. Tapi yang mereka tahu, rumah itu terasa tenang. Dan di salah satu sudut taman belakang, tepat di tempat pohon pisang pernah tumbuh, kini berdiri sebuah kursi besi tua. Di atasnya, tertempel plakat kecil. Untuk dia yang memilih menunggu, meski waktu tak pernah berhenti. Dimas tidak pernah kembali ke sana. Tapi setiap melewati jalan menteng itu, ia selalu menoleh sebentar dan mengucap pelan dalam hati. Semoga kau telah sampai.